Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini dan di video kali ini saya mau bahas saham sejuta umat gitu ya, saham BBRI yang menurut saya penurunannya belakangan ini bisa men-trigger sebuah low risk opportunity yang menurut saya sayang untuk dilewatkan. Disclaimer on, investment research bukan ajakan jual beli, tidak ada rekomendasi dan bukan ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholder tertentu. Seperti biasa, kita akan mulai dari sekilas perusahaan, kinerja keuangan, valuasi, story, catatan akhir, dan video ini ada satu ide investasi ya, yaitu opportunity low risk dengan capital gain yang terukur. Nanti kita akan bahas di akhir mengenai capital gain yang bisa kita ekspektasikan, dan sebagai kesempatan yang jarang-jarang kali ya kalau kita ketemu lagi di BBRI di harga 4 ribuan. So, mari kita mulai. Kita start dari sekelas perusahaan. Siapa yang nggak tahu BBRI? Saya itu teman-teman tinggal di daerah kecamatan, bukan kecamatan yang di sangat jauh gitu ya, masih di Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan sejak saya kecil sampai sekarang, di kecamatan saya itu, kalau untuk di area tertentu gitu ya, di kecamatan itu, yang beroperasi itu bank hanya BBRI. Sehingga ini juga yang bisa kita ekspektasikan di berbagai wilayah Indonesia, Bank BRI lah yang beroperasi. Nggak heran jumlah cabangnya Bank BRI itu 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat dari Bank Mandiri. Bank Mandiri punya cabang 2.000 sampai 3.000-an, Bank BRI 7.700 gitu ya. Jumlah ini tuh sudah berkurang kurang lebih 700-an dari tahun sebelumnya. Jadi sudah berkurang pun BBRI masih punya cabang 7.700-an cabang gitu ya. Total asetnya 1.900 triliun, kalah dikit dari Bank Mandiri yang punya aset paling gede. Dan kalau kalian compare keduanya ini, Bank BRI atau Bank Mandiri, yang paling berasa adalah operational marginnya gitu ya. Dengan jumlah cabang yang 2 kali lipat lebih besar, otomatis Bank BRI itu punya operational expense lebih tinggi. Ini wajar gitu ya. Tetapi pertimbangannya tentu berbeda antara Bank Mandiri dengan Bank BRI dari sisi loan bisnisnya gitu. Dan Bank BRI ini beberapa tahun ini mendapat sebuah langkah strategis menurut saya dari Erick Thohir, bos BUMN, mengenai Bank PNM, Permodalan Nasional Madani, dan Pegadaian yang dijadikan anak usaha BBRI. Menurut saya ini bagus. Kenapa? Karena ini akan menjangkau lebih lagi customer medium dan menengah ke bawah untuk BBRI ke depan. Jadi secara singkat menurut saya Bank BRI itu strong fundamental bisnis. Menurut teman-teman gimana? Saya nggak ragu gitu ya dengan bank yang sekuat ini, dengan aset yang sebesar ini, ya dia nggak akan gampang goyah. Itu adalah hal-hal yang membuat saya bisa menilai sedemikian untuk fundamental Bank BRI. Bagaimana dengan kinerjanya? Sebenarnya kinerja Bank BRI itu tahun 2024 ini, kuartal 1, not bad lah ya. Not bad. Kenapa? Total pendapatannya mereka mencapai 52 triliun. Yang artinya kalau ini berjalan penuh, pendapatannya mereka itu bisa nyampe 200 triliunan teman-teman tiap tahun. Ya, gede banget. Nah, pertanyaannya, kenapa market menjadi merespon negatif dengan pergerakan BBRI belakangan ini? Sedangkan pertumbuhan dari interest income-nya masih bisa naik 6,3% kuartal on kuartal, kemudian net interest income-nya juga masih cukup baik 5,8%. Pertanyaan itu mungkin bisa dijawab di slide ini, di mana kalau kita hanya melihat dari sisi top line atau revenue atau bottom line, menurut saya kok justifikasinya nggak segitunya gitu ya. Hanya minus 1,4% secara net profit ya. Artinya ini kecil sekali perbedaannya. Yang menjadi penyebab ya, menurut saya salah satunya adalah manajemen yang melakukan adjustment terhadap kinerja BBRI di 2024. Mungkin saya nggak tahu pastinya tentu saja ya, karena investor yang keluar dari BBRI itu cukup besar. Apakah ini yang membuat market kecewa? Mungkin karena di sini manajemen terlihat menurunkan level optimisme yang mereka bangun di awal tahun. Contoh, mereka merevisi pertumbuhan pinjaman atau kredit dari 12%, ya, inisialnya 11%, menjadi 10%. Mereka juga merevisi net interest margin dari 7,9% diturunin jadi 7,6% gitu ya. Keuntungannya diturunin. Bahkan mereka memperbesar NPL gitu ya, dari 2,7 menjadi kurang dari 3%. Dan itu sudah ngelewatin batas di mana kuartal 1 2024 non-performing loan-nya BBRI itu naik menjadi 3,11%. Hati-hati gitu ya BBRI. Apakah BBRI berpotensi mengalami hal yang sama dengan BTPS? Menurut saya ini ceritanya agak berbeda. Nanti kita akan coba singgung ketika ngomongin NPL gitu ya. So, apakah ini artinya bahwa BBRI itu overvalue sehingga dibuang, dicampakkan oleh market, banyak orang yang exit dari BBRI? Saya quote dulu ya satu statement dari Warren Buffett yang menurut saya sangat terkenal gitu ya.
Beliau bilang jauh lebih baik loh, jauh lebih baik membeli perusahaan Wonderful di harga yang fair ketimbang eh, perusahaan itu fair atau perusahaan yang biasa saja di harga yang Wonderful atau di harga yang murah gitu ya. Jadi atas pertimbangan ini saya menerapkan statement ini ke dalam BBRI. BBRI itu perusahaan yang wonderful, harganya nggak murah, tapi juga nggak mahal banget, fair kalau saya bilang. Kenapa? Karena kenaikan harga saham BBRI setiap tahunnya itu dijustifikasi oleh pertumbuhan kinerjanya yang amazing. Kalau teman-teman lihat track historinya dari tahun sejak di IPO misalnya, kinerjanya naik terus gitu, EPS-nya tumbuh terus. Nah, kalau ada yang nanya, Bang, apakah BBRI ini bisa dibawa turun sampai 2000 saat pandemi gitu ya? Menurut saya, ya apapun bisa terjadi di market ya, teman-teman. Again, apapun bisa terjadi. Mr. Market bisa melakukan apapun yang terjadi di market. Kita hanya bisa mengantisipasi, tetapi kita coba memproyeksi apakah mungkin BBR itu dibawa turun ke 2000 gitu ya. Ingat ya, ini kondisi saat ini saja. Kondisi saat ini saja saya nggak melihat hal itu gitu ya. Tetapi saya tetap expect BBRI masih akan turun lagi karena tekanan jual yang masih tinggi. Tapi kalau sampai ke 2000 saya rasa kedalaman gitu ya. Ya ini pendapat saja. Silakan teman-teman kalau ada pendapat lain. Nah, apa story yang bisa kita pertimbangkan untuk BBRI? Pertama, kita harus melihat BBRI ini sebagai perusahaan yang sangat besar. Sangat besar perusahaan ini. Jadi kalau kita berharap BBRI kinerjanya lompat gitu ya, pendapatannya naik 50%, 100% itu berat banget buat level seperti BBRI. Jadi saya tidak membayangkan skenario terjadi. Yang saya expect adalah kinerja yang konsisten, apa yang sudah mereka tunjukkan berpuluh-puluh tahun, dan market yang luas dengan bergabungnya PNM dan Pegadaian. Jadi ini dua hal yang menurut saya bisa kita pertimbangkan untuk BBRI. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah BBRI ini penurunannya mirip dengan BTPS? Saya bilang enggak. Kenapa? Karena BBRI itu punya 5 corong yang berbeda. Kalau BTPS itu hanya bermain di segmen unbank, yang ketika segmen unbank itu sedang nggak baik-baik saja, sedang susah, seluruh kinerja perusahaan itu menjadi terganggu, BBRI enggak. Dia itu punya 5 segmen ini, dari mikro, consumer, small, medium, dan corporate. Kalau kita lihat dari sini teman-teman, ya kita bisa lihat bahwa sebenarnya BBRI itu punya kekuatan yang cukup berimbang gitu ya. Terutama BBRI masih punya segmen korporasi dan small ke bawahnya ini beragam. Consumer, small, mikro ini kapasitasnya besar. Memang di level medium BBRI porsinya kecil ya, karena di sini mungkin mainannya Bank Mandiri nih. Jadi kita bisa melihat dari berbagai corong ini saling melengkapi portofolio bisnis segmen yang jadi customernya BBRI. Beda banget dengan situasi yang sekarang dihadapi sama BTPS gitu. Tapi BBRI perlu mewaspadai NPL gini ya. NPL ini udah 2 kuartal berturut-turut naik gitu ya. Jadi ini harus waspada juga BBRI ya. Dan mungkin akan ada expected kenaikan NPL seperti yang sudah di adjust oleh manajemen, tapi karena sekarang ini sudah lewat batas, mereka harus bisa menurunkan di bawah dari 3% seperti yang mereka sampaikan di kuartal 1 report. Nah, kenapa BBRI ini terseret turun gitu? Saya nggak munafik mengenai betapa pentingnya investor asing, big money, big fund, apapun itu, masuk ke dalam market IHSG dan akhirnya mendorong saham-saham tersebut untuk naik gitu ya. Masalahnya BBRI ini kalau di sini sebaliknya, mereka malah dicampakkan oleh market. Asing seminggu terakhir ini jualan hampir 4 triliun. Senin 450 miliar, Selasa 350 miliar, Rabu 425 miliar, Kamis 880 miliar, Jumat 2 triliun, total hampir 4 triliunan. Ya, investor asing cabut dari BBRI dalam seminggu saja. Akhirnya ini mendorong BBRI ke harga terendah dalam 52 minggu terakhir, 4.800, dan kalau ada yang tanya, jadi ini apa Bang nih? Market risk atau fundamental risk? Ya, fundamental risk itu udah bahas. Kalau teman-teman melihat ini sebagai fundamental risk, terserah monggo. Tetapi menurut pendapat saya dengan rendah hati, saya mengatakan bahwa ini hanyalah market risk yang temporary gitu. Apakah kita sebagai investor bergerak sesuai dengan asing, jadi asingmologi? Ya saya nggak mau gitu ya. Bukan rencana saya ikut dengan strategi asing. Kalau teman-teman ada yang mengikuti strategi itu, monggo, dan itu sah-sah saja gitu ya. Tetapi kalau kita berpikir sebagai investor jangka panjang, menengah ataupun jangka panjang, ya ikut-ikut asingmologi kita repot sendiri. Karena investor kita, strategi investasi kita ditentukan sama langkah orang lain yang kita nggak kenal, kita hanya tahu sebatas foreign flow, domestic flow. Jadi tipsnya adalah kita stick aja, kita sesuaikan saja dengan rencana yang sudah telah kita susun gitu ya. Kalau kita mau masuk BBRI, kita siapkan rencananya dan kita
ikuti rencana yang sudah kita plan gitu ya, kecuali ada sesuatu yang signifikan yang mengganggu rencana tersebut. Jangan campur adukan investasi kita pakai analisa fundamental, kita dengar berita mengenai asing pada cabut, kita jadi asingmologi, kita keluar cut loss dari BBRI, kan nggak lucu kan kalau begitu. Jadi jangan campur adukan analisa, kurangi market noise, itu tips dari saya. Nah, slide ini penting kalau teman-teman jadi tertarik ya. Ini adalah satu plan yang mau saya jalankan juga di BBRI. Strateginya adalah beli bertahap, jangan all in gitu. Nanti ketika uang habis kalian gigit jari. Ini saya buat kalkulator average price. Kalian boleh cari online banyak kok. Jadi kita akan entry dari mana gitu ya. Anggaplah ternyata penurunan BBRI itu udah selesai. Menurut saya 4.800 itu bisa jadi titik awal. Banyak orang bilang titip sendal, ya beli porsi kecil. Ya saya asumsikan biar gampang teman-teman ya. Kita akan beli dengan cara 3-4-3. 30%, 40%, 30%. Jadi kalau kita punya uang, saya asumsikan 10 juta, kita akan beli 30% dari modal, maka kita akan dapat 6 lot ya. 6 lot di harga 4.800. Oke. Masih bergerak kemana-mana terus. Ternyata BBRI turun lagi. Turun ke 4.400. Kita masuk ke pembelian kedua. Pembelian kedua 40%. Jadi 4 juta. Kita masih punya uang. Kita udah belikan di sini 3 juta. Kita belikan di sini 4 juta. Kita dapat 9 lot BBRI di harga 4.400. Kita masih punya simpenan gitu ya. 3 juta lagi. Kita beli kapan? 3.900. Oke. 3.900 kita dapat 7 lot. Kenapa 3.900 bang? Karena BBRI terakhir right issue di harga 3.500, 3.600. Jadi 10% dari harga right issue menurut saya juga udah jadi harga terakhir yang kita beli. It's okay, kita tinggal keep. Kalau kita beli dengan cara seperti ini, dengan modal 10 juta, kita dapatkan 22 lot BBRI dengan harga average-nya 4.350. Menurut saya harga 4.350 untuk BBRI itu harga yang nyaman buat kita pegang untuk sekedar mendapatkan projection 30%. Kalau kita punya saham 1-2 tahun dapat 30%, belum lagi ada dividen 4-5% dari BBRI. Buat saya sih good deal gitu ya. Ini mungkin beberapa orang beda ya, tapi buat saya ini good deal. Nggak semua saham saya itu isinya saham-saham yang saya proyeksikan untuk beggar, nggak semua. Ada beberapa saham yang saya cukup puas dengan 30-40%, setahun 2 tahun 50% gitu ya. Tentu saja ada perhitungannya mana saham-saham yang low risk, medium risk, dan high risk. Kalau semuanya isinya high risk, portofolionya bisa nggak terlalu cepat untuk bisa naik. Tapi kalau semuanya high risk, nanti ketika ada dibandingan, kita nggak siap. Jadi kita perlu membalancekan portfolio. Jadi catatan akhir saya teman-teman, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, nonton video ini, thank you, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan loncengnya biar gak ketinggalan. So catatan akhir dari saya, diskon terhadap emiten Wonderful itu menurut saya jarang terjadi gitu ya. Harus ada trigger-trigger yang lumayan lah yang bisa mengganggu pergerakan tersebut. Kalau BBRI turun dari harga 6.500 ke 4.000 gitu ya, bahkan tadi kita ngisinya 3.900 bahkan, itu penurunannya 38%. Sebaliknya teman-teman, kalau kita punya harga 4.000 dan naik ke 6.500, ini kenaikannya 62% bahkan. Nah, tetapi again teman-teman, saya katakan lupain deh kalau kita itu pingin punya barang di harga termurah dan jual di harga tertinggi. Ini nggak realistis. Apa itu yang realistis? Susun strategi seperti tadi. Kalian mau mulai masuk di harga yang berapa? Dan action saja gitu ya. Mungkin tambahan tips dari saya adalah belilah ketika harga saham itu sudah mulai tenang. Jangan ketika tekanannya masih tinggi gitu ya. Ada istilah jangan nangkep besok jatuh ya, seperti itu. Ya, kita perlu wisdom juga. Ketika sudah mulai tenang, ya, mulai sepi, sudah nggak ada tekanan jual yang ugal-ugalan, kita baru mulai bisa cicil-cicil. Itu lebih better. Saya seringnya begitu. Dan fokus di long term gitu ya. Long term atau 2026 sih saya rasa base-nya BBRI itu di 6.000-an menurut saya masih oke gitu ya. 6.000-an. Di harga 6.000-an itu kalau kita punya 4.300, 30% plus. Ditambah dividen 4-5% tiap tahun, it's okay gitu ya. Jadi ini pertumbuhan dari capital gain yang konservatif di emiten yang low risk, dan tumbuhnya pun nggak lompat-lompatan seperti emiten-emiten yang masih kecil yang bisa bikin growth story yang fantastis gitu ya. Saya tutup dengan statement ini. Apakah asing jualan di BBRI kita harus panik? Biarin aja. Nanti juga masuk lagi. Kalau teman-teman mungkin masih baru dengan kondisi seperti ini gitu ya, kalian coba baca story beberapa bulan ke belakang di mana
investor asing jualan di saham Sido. Wah, saham Sido sudah sunset, saham Sido jelek dan lain-lain, saham Sido dijual oleh asing. Kalian baca lagi hari-hari ini, seminggu 2 minggu belakangan ini, investor-investor asing masuk lagi di saham Sido. Jadi investor asing itu punya strategi mereka sendiri, kapan mereka exit, kapan mereka masuk lagi, gitu ya. Ketika mereka exit, bukan berarti saham itu jelek dan mereka nggak akan masuk lagi. Apapun itu, gitu ya, kita nggak ingin investasi kita bergantung sama mereka, sangat berisiko. So, lebih baik kita punya analisa kita sendiri, kita punya plan kita sendiri, dan kita sesuaikan. Bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya. Kita masuk, investor asing sedang keluar. Kita mau keluar, investor asing masuk, dan kita cuan lebar. So, sampai ketemu teman-teman di next video. Jangan lupa subscribe, share, dan kalau kalian punya saham yang mau dibahas, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi guys. God bless you. Bye-bye.